Podcast Network Asia. Anak muda bisa berteman dengan waktu untuk mencapai tujuan keuangan yang besar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kenapa kita harus memulai investasi sejak muda. Mungkin ketika kita masih muda, kita merasa investasi itu tidak penting lah. Lebih baik nikmati hidup saja dulu. Toh kan kita juga baru menyelesaikan pendidikan, mulai pegang uang sendiri. Masa sih kita nggak nikmatin? Pola pikir ini yang membuat kebanyakan anak muda seringkali menunda untuk investasi. Mereka merasa nanti ajalah investasinya ketika gajinya udah agak gedean. Namun ketika gajinya naik, ternyata kebutuhannya juga naik. Rencana investasi pun hanya tinggal rencana. Hingga akhirnya mereka kehilangan waktu yang berharga untuk investasi. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Saat kamu berusia 20-an, hidup mungkin terasa begitu menyenangkan. Kamu baru lulus kuliah, masuk dunia kerja, menikah, dan sebagainya. Boleh dibilang itu merupakan periode kehidupan yang penuh dengan harapan. Namun di sisi lain, kamu perlu mengatur keuangan dengan baik. Salah satunya yaitu soal investasi. Ketika bicara soal investasi, waktu merupakan teman terbaik kamu. Tentu saja, ketika kamu muda, mungkin kamu tidak bisa menyisihkan banyak waktu untuk diinvestasikan. Penghasilan kamu mungkin belum cukup besar, namun kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang di periode hidupnya yang lain, yaitu waktu. Jika kamu bisa menggunakannya dengan baik, maka hal ini akan menjadi sebuah keuntungan terbesar dalam membangun kekayaan jangka panjang. Nah, mungkin sekarang kamu mulai bersemangat untuk investasi, namun kamu bingung harus mulai dari mana. Mungkin instrumen investasi yang bisa kamu coba adalah investasi saham. Ada contoh yang menarik, bagaimana memulai investasi sejak dini bisa memberikan efek yang luar biasa. Misalnya begini, kamu menyisihkan Rp100.000 per bulan dimulai dari usia 21 tahun untuk diinvestasikan ke dalam instrumen investasi yang memberikan bunga 8% per tahun. Maka ketika kamu berusia 65 tahun, dana yang kamu miliki sudah bernilai Rp447 juta. Inilah pentingnya investasi sedari muda. Mungkin pertanyaannya seperti ini, kenapa sih kita harus investasi? Kenapa nggak nabung aja? Misalnya kita ingin membeli rumah, mobil, atau liburan ke luar negeri. Cuma pertanyaan seperti ini, apakah 5 hingga 10 tahun lagi harganya masih sama? Tentu saja tidak kan? Sebagai gambaran, pada tahun 1990-an, sebungkus mie instan masih seharga 500 perak. Namun sekarang, harga mie instan sudah hampir Rp3.000 padahal barangnya masih sama. Ini yang dinamakan sebagai inflasi. Ketika harga barang semakin naik dan nilai uang semakin turun. Efek lainnya, bunga dari uang yang kita tabung di bank ternyata tidak cukup tinggi untuk menyamai inflasi yang kita hadapi setiap tahunnya. Itulah alasannya kita butuh belajar soal investasi, agar mampu menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi untuk mencapai tujuan keuangan yang kita inginkan. Riset Bursa Efek Indonesia menunjukkan, selama periode 10 tahun dari tahun 2006 hingga tahun 2016, investasi saham merupakan instrumen investasi yang paling menguntungkan. Sebagai perbandingan, tabungan memberikan keuntungan 2,43% per tahun, deposito 6,94% per tahun, emas 8,37% per tahun, obligasi negara 9,28% per tahun, dan saham 17,67% per tahun. Ketika kamu berinvestasi di usia muda, kamu bisa belajar untuk mengambil beberapa resiko yang diperhitungkan. Penting juga untuk memiliki ekspektasi yang realistis terhadap investasi. Jangan berharap setiap investasi akan memberikan imbal hasil 50%. Ketika pasar dan ekonomi berjalan dengan baik, mungkin saja ada saham pilihan kamu yang mampu memberikan keuntungan sebesar itu dalam waktu singkat. Namun perlu diingat, saham dengan tipe tersebut biasanya cukup fluktuatif dan bisa juga mengalami perubahan harga yang drastis. Menjadi realistis sangat penting agar kamu tidak buru-buru mengambil uang yang kamu investasikan karena kamu merasa keuntungannya kecil. Selain itu, salah satu langkah penting adalah tentukan apa tujuan investasimu.
Tujuan ini nantinya akan memudahkan kamu dalam membuat keputusan keuangan, entah berapa besar uang yang harus kamu investasikan setiap bulan, atau di instrumen keuangan apa untuk kamu investasikan. Jangan lupa juga tentukan jangka waktu untuk mengejar tujuan tersebut, apakah itu jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Setiap orang pasti punya tujuan keuangan yang berbeda. Misalnya kamu berusia 20-an yang berinvestasi untuk pensiun, tentunya punya jangka waktu yang berbeda dengan orang berusia 40-an hingga 50-an. Ingat, yang paling penting, tujuan tersebut harus realistis ya. Optimis kalau strategi investasi kamu bisa menghasilkan keuntungan yang besar memang baik, tapi terlalu optimis bisa berbahaya. Kamu bisa saja gegabah untuk terlalu sering memindahkan investasimu dari satu instrumen ke instrumen lainnya, sehingga hal ini malah menjadi tidak efektif dan efisien. Terakhir, evaluasi dan sempurnakan rencana keuanganmu secara berkala. Kondisi keuangan setiap orang mungkin saja berubah. Misalnya lahir anggota keluarga yang baru, kamu atau anggota keluarga ada yang sakit dan membutuhkan biaya besar, atau bisa juga kamu pindah kerja dan mendapatkan kenaikan gaji secara signifikan. Perubahan tersebut tentunya sedikit banyak bisa berdampak pada tujuan keuangan yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Coba evaluasi lagi dan sesuaikan dengan kondisi terkini. Sebelum mulai investasi, mungkin kamu perlu menyiapkan beberapa hal dulu. Banyak ahli keuangan pasti setuju kalau ada beberapa fondasi keuangan yang harus kamu penuhi dulu sebelum mulai berinvestasi, yaitu dana darurat dan membayar hutang. Dana darurat sangat penting apabila muncul kejadian tidak terduga, misalnya kamu harus membayar biaya pengobatan, tiba-tiba di PHK, dan sebagainya. Biasanya, dana darurat itu sekitar 3 hingga 6 bulan dari total pengeluaran bulanan. Usia muda merupakan momen emas untuk berinvestasi. Jangan sia-siakan waktu yang berharga dengan tidak mempersiapkan masa depan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.